Kalian tahu nggak, ternyata fashion itu adalah salah satu produk paling ramai di TikTok Shop. Nah, sekarang kalau misalnya nih fashion tuh lagi rame gitu ya. Berarti kan buat dapat untung ada beberapa cara nih. Cara pertama misalnya kalian ya jualan aja gitu produk-produk yang udah jadi reseller. Atau kedua, fashion tuh kan kayaknya nggak rumit-rumit amat. Bisa juga jadi bikin brand fashion dong, benar nggak? Nah, sekarang gini, gue bikin konten ini khusus buat kalian kalau misalnya mau ngebangun brand fashion, kalian harus ngapain sih? Gue bikin konten ini, gue bikinnya berdasarkan gini. Kalau gue mau bikin brand fashion, apa yang gue bakal lakuin? Ini yang bakal gue lakuin, dan semoga ini bisa menginspirasi kalian buat bikin brand fashion kalian sendiri. Gitu ya. Jadi kalau gue mau bikin brand fashion, apa sih yang bakal gue lakuin? Pertama, gue bakal cek dulu, gue bakal riset dulu, gue tuh mau jualan ke siapa. Karena kita di sini banyak banget ngerjain promosi banyak brand, fashion tuh salah satunya. Dan gue ngeliat kayak yang rame itu ngelakuin apa, dan hasilnya kayak gimana gitu. Jadi dari saking banyaknya brand, gue bisa nemuin kesimpulan beberapa kesalahan newbie ketika bikin brand fashion adalah bikin produk buat semua orang. Ini gue temuin di banyak brand, dan fair ngomong begitu. Misalnya ada klien datang ke kita, terus bilang, gue lagi bikin brand fashion, produknya apa? Produknya ini. Terus targetnya siapa? Oh ya udah, ini bisa buat semua orang kok, masa baju kayak gini nggak bisa? Ini baju polos, simple, bagus, bla bla. Dan fair ngomong, itu klien-klien seperti itu klien yang paling susah dinaikin omsetnya. Fair ngomong, gitu. Jadi yang ideal gimana? Kalau gue lihat yang gampang naik itu adalah klien-klien yang punya audiens itu udah jelas. Jadi kayak gue bikin produk yang spesifik, misalnya katakanlah yang simple, gamis oversize, spesifik loh, karena berarti artinya orang tersebut wanita, muslim, oversize. Betul nggak? Bukan yang standar. Dan ini saingannya nggak banyak. Nah, jadi yang gue lakuin pertama kalau gue bakal bikin brand fashion, gue bakal cek audiensnya siapa, gue cari mereka tuh pengennya apa, dan gue bakal cari market yang pasarnya cukup banyak tapi saingannya nggak banyak. Emang masih ada? Ada. Lu coba cari. Ada kok. Gue juga nemuin kok beberapa, cukup banyak kok gitu loh. Jadi ya kadang kitanya aja gitu males. Justru banyak orang tuh kayak sengaja senang berdesak-desakan di pasar yang memang udah sempit gitu loh. Kalau udah sempit ya usah gitu kan. Yang kedua adalah lihat kompetitornya. Coba cek kompetitor kalian seperti apa, ada siapa aja, terus mereka tuh jualannya apa aja. Nah, kalau kalian mau bikin brand fashion kalian panjang umurnya, bikinlah bukan sama. Bikinlah bedanya kalian apa. Ketika kita misalnya menjual dengan ada sesuatu yang unik, itu yang beda. Orang tuh kadang kan bosan ya sama, apalagi fashion tuh kita pakai tiap hari. Ya, lu mau pakai baju kaos polos hitam aja misalnya, ya tiap hari pakai, jadi kayak sama aja gitu loh, bener nggak? Pasti kan pengen sekali-sekali gue pengen coba deh gitu yang baru gitu. Memang yang hitam pasti dibeli, tapi yang baru juga dibeli kan. Nah, itulah yang bisa diambil. Coba lihat perbedaannya. Sebenarnya salah satu cara ngeriset kompetitor paling gampang adalah kalian lihat toko online ya, terus kalian lihat reviewnya. Nah, yang dilihat apa? Jangan review bintang 5. Review bintang 5 penuh puji-pujian. Lihatlah review bintang 1, bintang 2, dan bintang 3. Di situ lo bakal lihat kesalahannya mereka mana, kelemahannya mereka apa, ada nggak yang bisa kita tingkatin. Atau misalnya kalau misalnya ada satu kompetitor kalian tuh yang sering salah kirim, ya udah lu jadiin aja, kalian jadiin aja. Dijamin tidak salah kirim. Kalau salah kirim dikembali uang 100%. Oh, itu kan sesuatu yang berbeda, betul nggak? Sesuatu yang bold banget dan itu bakal bikin lebih menarik. Ketiga adalah baru mulai kita bikin konsep. Konsep itu kayak gimana nih? Gitu kan. Konsep baju kalian itu buat apa dan bikin mereka jadi apa. Karena gini, fashion tuh udah kayaknya udah bosan. Cuman dengan, oke, gue bikin kaos polos. Atau, oke, gue bikin kaos bersablon. Oke, gue bikin baju. Karena semua tuh sama. Jadi butuh ada konsep nih, konsep tertentu. Yang konsep ini kalau misalnya dilihat, paling bagus gue suka dari Uniqlo. Gitu. Dia tuh punya konsep banget, terus punya copywriting yang bagus banget. Jadi kayak melambangkan kalau pakai baju dia itu kayak gimana. Jadi udah bukan cuma sekedar kain yang penutup badan yang dijual, tapi membuat seperti apa. Atau Zara yang bikin kayak, oh kalau kalian pakai Zara itu trendy gitu loh. Oh, modelnya bagus gitu. Makanya harganya jauh lebih mahal. Beli gitu loh. Nah, kemudian jangan lupa juga buat bangun emosi audiens. Nah, emosi ini bukan bikin audiens marah ya. Kayak misalnya saya dengar ya waktu kemarin Balenciaga bikin campaign-campaign yang gini ya, campaign itu bikin membuat emosi. Tapi sebenarnya dengan emosi itu bajak, tapi dengan itu tuh bakal bikin apa ya, konsumen kalian tuh lebih jelas dan positioningnya lebih kuat, bikin kita tuh langsung keingetan. Kayak contoh ya, kayak mungkin karena kemarin Balenciaga bikinnya kontroversi, gue bakal berpikir kalau ini kontroversi, oh Balenciaga nih gitu. Kemudian jangan lupa juga kalau misalnya mau bikin brand, perlu dengerin masukan dari audiens. Gitu. Jadi dengan cara apa? Misalnya bikin survei, baca review, bikin polling pendapat, atau misalnya bikin diskon buat siapapun yang bikin komentar menarik, gitu kan. Itu kan hal simple.
gitu. Nah, sekali-sekali juga bisa juga bikin hooknya, fashion hook. Misalnya kayak buy one get one, setiap beli beberapa baju ini kepake. Atau kalau baju tuh sering juga kalau gue lihat di luar negeri yang sering pakai, udah beli satu, beli produk kedua, ketiga, keempat, diskon sekian persen. Nah, itu kan bikin orang jadinya, oh kagok ya, beli satu lagi, beli satu lagi, beli satu lagi. Nah, poin paling penting ketika bikin brand juga adalah jangan lupa buat evaluasi. Lihat ketika kalian bikin itu ngaruh apa enggak, dan nggak usah takut kalau misalnya gini, apa yang kita bikin di awal jelek, terus gimana? Ya udah ganti total, bikin lagi aja yang baru gitu. Memang sih rugi, tapi daripada perusahaannya hancur kan kayak gitu, bener nggak? Nah, jangan lupa juga buat evaluasi, buat lihat mana yang bagus, mana yang jelek, yang bagus tingkatin, yang jelek ya iniin. Nah, gue pengen tahu dong, kalian sebenarnya yang saat ini lagi jualan fashion apa aja dan apa yang kalian jual? Coba tulis di komen.